Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya awal ya akhir, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Zat ya awal ya akhir. Dialah Zat yang maha mengawali dan yang maha mengakhiri. Di alam dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang tidak ada akhirnya dalam dunia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tengah wabah COVID-19 yang berdampak pada beberapa aspek terkhususnya pembelajaran kita, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk menuntut ilmu walaupun via online. Dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa bisa menjadikan penguat iman untuk kita semua. Yang pertama, Abang ingin mendoakan mudah-mudahan adik-adik beserta orang tua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Yang saat ini mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang saat ini sedang kesulitan dalam hal rezeki, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Dan jikalau saat ini yang sedang galau, gundah gelisah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati dan pikirannya, dimudahkan setiap urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, bagaimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Namun ternyata ketika di zaman Rasulullah SAW, salah satu ciri khas yang selalu diungkapkan oleh para sahabat dan Rasulullah adalah ketika mereka berjumpa ataupun menemui para sahabat yang lain, biasanya yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana kabar imanmu? Mengapa kabar imanmu? Mengapa bukan bagaimana kamu sehat atau tidak? Bagaimana tentang keuanganmu, bagaimana tentang pelajaranmu, ataupun bagaimana tentang calon jodohmu. Subhanallah, ternyata ketika di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka berjumpa, yang pertama kali ditanyakan adalah bagaimana kabar imanmu. Karena ketika iman ini sudah menancap, ketika iman ini sudah full dalam hati kita, maka semua yang ada dalam diri kita ataupun hal-hal yang mungkin kita risaukan, jikalau dengan iman, insya Allah akan menjadi selesai. Ketika seorang sudah kuat imannya, ketika dia ditimpa dengan ujian, maka dia akan mendapatkan dan melakukan sebuah hal, yakni kesabaran. Ketika seorang yang beriman, yang yakin, yang kuat imannya, ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman kita sehingga akan memudahkan, meringankan langkah kita untuk berbekal ataupun mencari bekal kelak nanti di akhirat saat ini kita masih di dunia. Dan mudah-mudahan ketika iman ini sudah menancap dalam hati kita, mudah-mudahan Allah terus memberikan hidayah dan membimbing kita untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku sekalian, tak terasa saat ini kita sudah melalui Ramadan. Ramadan yang sudah berlalu, tak terasa mungkin sudah masuk ke Syawal, bahkan hampir mendekat sudah pertengahan. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang takwa, yang mana salah satu tujuan daripada bulan suci Ramadan adalah
untuk menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang dulu ketika Ramadan kita senantiasa melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita pun menjadi pribadi yang gemar untuk berpuasa, entah itu Senin Kamis, entah itu Daud, ataupun puasa Yaumil Bid. Dan mudah-mudahan jikalau ketika Ramadan kita senantiasa istiqomah tilawah, mudah-mudahan di bulan selain Ramadan pun kita bisa istiqomah untuk bertilawah. Karena ciri-ciri suksesnya kita di bulan suci Ramadan manakala kita mampu mengamalkan semua amalan yang sudah kita sering lakukan di bulan Ramadan, kita amalkan di bulan selain pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah adapun pada kesempatan kali ini kita akan bertafakur ya tentang sebuah ayat yang mungkin Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang mana disampaikan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Masya Allah. Jadi Allah sampaikan, kita selaku orang-orang yang beriman, tidakkah kita yakin bahwa kita ini akan dibangkitkan, yang mana pada suatu hari besar ketika manusia menghadap Rabb semesta alam. Mungkin kalau kita bayangkan saat ini ketika kita suruh membuat laporan di kampus dengan dosen, kita membuat laporan yang terbaik, mengerjakannya baik, sungguh-sungguh, benar-benar ya, dengan bekerja keras gitu untuk belajar. Dan kita yakin dosen ini akan memberikan catatan lapor ataupun nilai yang terbaik kepada kita. Tentunya kita akan merasakan lega. Tentunya kita akan merasakan kebahagiaan. Bahkan kita pun ingin segera bertemu dengan dosen itu untuk mengumpulkan tugas tersebut. Karena yakin dosen ini insya Allah akan memberikan nilai yang terbaik dengan mungkin tugas yang telah diberikan. Tapi beda ketika kita saat ini mengerjakan tugas. Kita kerjakan tugasnya, namun kita hanya seadanya mengerjakan tugas. Ya, tidak bersungguh-sungguh mencari referensi, tidak sungguh-sungguh untuk belajar, membaca, hanya sekedarnya saja. Atau boleh jadi hanya copy paste saja. Mungkin boleh jadi ketika kita melakukan seperti itu dan akan mengumpulkan tugas kita, bisa jadi kita pun akan merasa kekhawatiran, ketakutan. Apa yang dirasakan? Karena ini tidak yakin. Seseorang tersebut tidak yakin untuk mengerjakan soal tersebut karena dia tidak benar-benar sungguh-sungguh untuk mengerjakannya, dan boleh jadi khawatir takut mendapatkan nilai yang buruk. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah, bayangkan jikalau saat ini kita dalam proses mengerjakan tugas di alam dunia ini. Nah, bayangkan kita akan bertemu dengan Rabb alam semesta yang menciptakan kita, yang mana kita akan melaporkan seluruh hasil apa yang kita kerjakan. Pertanyaannya, apakah kita merasa ingin segera bertemu dengan mendapatkan hasil yang terbaik, atau ada kekhawatiran karena boleh jadi kita masih melakukan kemaksiatan, masih jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa bertanya kepada diri sendiri. Nah,
bertanya kepada diri sendiri, kira-kira apa hasilnya. Makanya mudah-mudahan dengan tafakur ayat ini kita senantiasa bisa mampu meningkatkan kualitas diri kita, kualitas ibadah kita untuk menjadi pribadi, menjadi hamba yang senantiasa terus beribadah kepada Allah dan terus menebarkan manfaat untuk sesama. Karena itulah bekal yang akan kita bawa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bisa dibayangkan masing-masing ya adik-adik sekalian, kira-kira apa yang terbayang. Nanti boleh diberikan jawaban apa yang terbayang ataupun berapa persen kesiapan kita sekiranya ingin nantinya Allah pertemukan, sudah seberapa persen dari angka 10 sampai 100 bahwa nilai kita nih kira-kira berapa di hadapan Allah. Ya, kalau misalkan masih kurang, kita mudah-mudahan tingkatkan, jangan berkecil hati. Karena Allah nih ya Ghafur, ya Ghafar, ya Tawwab, ya Afu, yang maha pengampun jikalau kita pernah bermaksiat, masih sering melalaikan. Yang penting jangan sampai kita sudah melalai, sudah ada yang mengingatkan namun tidak berubah juga. Tapi Allah sangat senang bagi orang-orang yang senantiasa mengharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan teringat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkhusus untuk nasihat kita bersama yang saat ini masih ada di alam dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi ma 'amila bih wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sebelum ditanya tentang 4 perkara, yakni tentang umurnya, yang kedua yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, lalu yang kedua tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya, lalu selanjutnya tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan dan digunakan untuk apa saja, dan tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Adik-adik sekalian, kita bisa bertafakur kembali ya. Jadi nanti ketika kita akan melangkahkan untuk pada hari kiamat, maka akan ditanya tentang 4 perkara tersebut. Tentang umur, sudah dipergunakan apa saja umur kita. Mungkin saat ini adik-adik sudah 20 tahun, 21, 22, bahkan abang pun tak terasa sudah masuk 28 usia. Jadi kira-kira dihabiskan untuk apa saja umur kita. Kalau misalkan kita pertimbangkan ya usia balik kita biasanya ada yang 12 tahun, 13 tahun, bahkan walalam kalau angkatan adik-adik ya bisa saja 10 tahun sudah balik, sekarang sudah banyak 9 tahun. Tapi anggap rata-rata 12 tahun. Nah, 12 tahun, 8 tahun, kalau ke 20 jadi 8 tahun. Nah, di usia 8 tahun tuh kita sudah dihisab oleh Allah. Nah, kalau abang 18 tahun. Nah, kira-kira bagaimana pertanggungjawaban kita tentang usia kita? Apakah banyak maksiatnya atau banyak taatnya? Maka beruntunglah kalau misalkan kita sudah banyak melakukan hal kebaikan. Namun sekali lagi, jangan sampai berkecil hati ketika
waktu yang sudah Allah berikan belum kita manfaatkan. Maka mulailah hari ini kita berazam, bertekad kepada Allah untuk memaksimalkan sisa waktu kita ini di dunia, karena tidak terasa, sangat tidak terasa sekali. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan boleh jadi tahun demi tahun tak terasa. Maka mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa gemar menuntut ilmu, menebarkan manfaat untuk sama, untuk jadikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam hingga nanti di akhirat kita mampu mengambilnya, memanennya insyaallah. Lalu yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wa an ilmihi ma'amila bih. Jadi tentang ilmunya, apa saja yang ia lakukan dengannya. Nah, ketika saat ini adik-adik beruntung, sudah sejauh ini Allah berikan usia, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, tinggal kita banyak mengamalkan. Ya, abang berpesan kepada adik-adik yang masih di kampung halaman, lakukan apapun yang bisa dilakukan di kampung halaman. Ya, berbakti kepada orang tua, berhikmat kepada orang tua, lalu sampaikan ilmu, kumpulkan anak-anak di sekitar, sholawatan di masjid, ajan, ya, sampaikan ilmu kepada teman, sahabat. Jadi sampaikan walaupun satu ayat, kita jadikan ilmu kita menjadi wasilah dakwah kebaikan. Ajak orang-orang sholat, yang belum berhijab kita ajak untuk berhijab dan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya tentang wa an malihi min aina tasabuhu wa fima anfaqah. Jadi yang selanjutnya apa? Tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan digunakan untuk apa saja. Nah, mudah-mudahan kita gemar senantiasa untuk berbagi, dan kita harus berniat menjadi orang kaya, teman-teman sekalian ya. Agar kenapa? Agar kita bisa lebih banyak manfaat yang diberikan. Ya, jadi kaya harta dan menjadi seorang yang dermawan. Jadi sehingga kita bisa menjadikan harta kita untuk wasilah dakwah kita, harta kita untuk bisa jadikan sebagai wasilah penyaluran ilmu kita, apapun yang bisa kita lakukan. Nah, lalu yang terakhir tentang jasad. Ya, ini tentang jasadnya, untuk apa ia manfaatkan. Tubuh kita akan dipertanggungjawabkan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh kita akan dipertanggungjawabkan. Karena ketika nanti yang akan berbicara hanyalah apa, kulit kita akan berbicara, mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Jadi kalau kita masih sering bermaksiat, yuk mari kita sama-sama untuk bertobat kepada Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Rahman Rahimnya Allah, mendapatkan kasih sayang Allah nanti di akhirat kelak, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk keluarga kita pun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang mana beliau menyampaikan, telagaku seluas perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih daripada air susu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi, dan gayungnya bagaikan bintang-bintang di langit. Barang siapa yang minum dari telaga itu, maka tidak akan haus selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan menikmati surga yang Allah telah janjikan di akhirat nanti. Tetap semangat saat ini ya, berikan yang terbaik dalam hidup kita ya, lakukan apapun yang bermanfaat, sekecil apapun, terus bergerak. Tentang rizki, yang penting kita bergerak, minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah pun akan memberikan rezeki yang terbaik kepada kita semua. Baik adik-adik sekalian, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini ya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita semua, dan Allah memberikan kasih sayangnya dengan mengangkat kembali wabah penyakit virus ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal dan kita lupa
Abang titip pesan, mohon doanya selalu untuk para guru-guru kita ya yang di peradaban, terkhusus mungkin Bang Ame yang sedang sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah segera berikan sembuhan kembali, dan guru-guru kita juga yang pernah menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan. Ya, terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.